Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat beraktivitas dengan baik. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang komunikasi antar pribadi. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas sosial itu memerlukan adanya komunikasi sebagai penghubung dengan individu lain. Dengan adanya komunikasi, kita dapat menyampaikan dan menerima suatu informasi di sekeliling kita. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara langsung atau melalui media dengan tujuan pertukaran pesan dan informasi. Dalam komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi, memerlukan beberapa teori sebagai hakikat kita dalam berkomunikasi agar terjadi berlangsungnya komunikasi yang tertata dengan baik. Teori yang pertama adalah teori penetrasi sosial. Dalam bahasa Inggrisnya Social Penetration Theory. Penemu teori ini adalah Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Teori penetrasi sosial merupakan teori komunikasi interpersonal yang mencoba menggambarkan proses pembangunan hubungan antar pribadi. Tidak semua hubungan kita punya tingkat kedekatan yang sama. Contohnya, hubungan dengan orang tua atau pasangan lebih dalam dibandingkan hubungan dengan teman kantor atau guru. Tapi kenapa ada perbedaan kedekatan? Dan bagaimana proses perkembangan sebuah hubungan sampai menjadi dekat? Pada tahun 1973, Irwin Altman dan Dalmas Taylor mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan teori penetrasi sosial. Menurut mereka, tidak semua informasi personal memiliki makna dan signifikan yang sama. Altman dan Taylor menyebutkan dua sifat untuk mendeskripsikan informasi personal. Yang pertama itu breadth, yaitu kekuasaan, dan depth, yaitu kedalaman. Breadth maksudnya luasnya jenis-jenis topik yang dapat dibahas dalam sebuah hubungan. Sebagian besar orang tidak akan bercerita tentang isu rumah tangga dengan orang yang baru dikenal, tetapi hal itu bisa saja dibahas bersama sahabat terdekat. Itu berarti semakin dekat hubungan dengan seseorang, semakin luas jenis topik yang dapat diangkat. Sedangkan depth mendeskripsikan kedalaman sebuah topik. Kembali ke contoh yang tadi, tentang isu rumah tangga. Itu sebuah topik yang memiliki depth yang sangat dalam. Karena untuk membahas itu dengan seseorang, kamu perlu membuka diri dan berani terlihat lemah. Jadi, semakin dekat hubungan dengan seseorang, semakin dalam depth atau topik yang dapat diangkat dalam pembicaraan. Altman dan Taylor mengibaratkan sebuah manusia seperti bawang yang kulitnya berlapis-lapis. Ketika kita berkenalan dengan orang baru, kita hanya dapat melihat lapisan kulit terluarnya. Banyak hal tentang dirinya yang disembunyikan di bawah lapisan-lapisan kulit itu. Seiring dengan waktu dan melalui proses self-disclosure, kita melepaskan kulit lapisan demi lapisan dan berbagi hal yang sifatnya lebih personal dan lebih dalam. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori pertukaran sosial. Dalam bahasa Inggrisnya Social Exchange Theory. Teori pertukaran sosial adalah pendekatan yang berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan dalam interaksi sosial berdasarkan perhitungan kerugian dan keuntungan. Teori ini berpendapat bahwa individu terlibat dalam hubungan sosial untuk memperoleh manfaat dan menghindari kerugian. Prinsip dasar teori ini mirip dengan konsep dalam ekonomi, di mana individu berusaha memaksimalkan hasil dari investasi mereka dalam hubungan sosial. Teori ini berakar pada pemikiran para ahli seperti Georg Homans dan Peter Biau. Homans pada tahun 1060-an
mengembangkan teori ini dengan ide bahwa interaksi sosial dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip ekonomi sederhana. Beliau kemudian memperluas teori ini dengan menekankan peran struktur sosial dan status dalam proses pertukaran. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Masih banyak teori-teori lain yang akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Pantau terus video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sebagai manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.